Sekarang kita akan melakukan press release terkait pengungkapan dugaan tindak pidana undang-undang ITE yang menjurus ke masalah SARA. Rekan-rekan sekalian, Satreskrim Polres Kota Palu telah menangkap 2 orang pelaku yang diduga memposting di media sosial Facebook, yang mana postingan tersebut patut diduga melawan undang-undang ITE terkait dengan SARA. Yang mana yang diposting oleh tersangka ini, yang pertama tersangkanya adalah saudara RH dan saudara DW, di mana melalui akun Facebook RH, kemudian dilanjutkan oleh DW memposting di Facebook seperti ini. Narasi yang dicantumkan di situ adalah narasinya adalah tegaknya khilafah adalah suatu kepastian, memperjuangkannya adalah suatu kewajiban, dan menghalanginya adalah suatu kesia-siaan. Nah, kemudian dalam narasi tersebut dipasang gambar berwarna hitam, dasar hitam, tulisannya kalimat tauhid yang kita kenal di Indonesia merupakan bendera X Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, rekan-rekan perlu ketahui bahwa Hizbut Tahrir Indonesia di negara kita telah dibubarkan atau tidak dilakukan lagi oleh pemerintah, tidak dilakukan lagi oleh negara kita. Kemudian kalimat yang di sini yang dicantumkan narasi yang dibuat oleh mereka adalah tegaknya khilafah. Yang mana kita ketahui Indonesia ideologinya adalah ideologi Pancasila, ya, ideologi Pancasila, sehingga ideologi khilafah tidak dibenarkan dilakukan di Indonesia. Sehingga narasi yang dibangun ini, caption yang disampaikan oleh 2 orang tersangka ini bisa memecah belah sesama umat Muslim, bisa merusak ideologi Pancasila, sehingga dilakukan penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Kota Palu yang diawali dengan kegiatan patroli cyber pada tim pagi. Kemudian kedua tersangka ini disangkakan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Ancaman hukumannya penjara paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Saat ini perkara sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan dan ini sedang diikuti oleh penuntut umum. Insya Allah tidak lama lagi akan dinyatakan lengkap. Demikian. Dan bulan Januari 2020. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, saat pertama kali diketahui oleh tim Jabargroup, tersangka ini sudah sempat dilakukan upaya persuasif oleh penyidik. Dipanggil, dihimbau, kemudian melalui kepada kami juga diminta untuk menghentikan kegiatannya memposting seperti ini. Dihimbau, namun tersangka berulang-ulang melakukan yang hal yang sama, sehingga kita lakukan perjalanan hukum terhadap tersangka, sehingga polisi kita sudah kita tetap berjalan. Demikian. Memang berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, sejak 2017 HTI itu sudah dilarang. Tidak hanya organisasinya yang dilarang, akan tetapi juga penyebaran. Kalau kita bisa melihat di Perpu itu bahkan ada sanksi pidana. Anggota HTI yang menyebarkan hal-hal yang seperti itu ada sanksi pidananya yang di undang-undang sebelumnya tidak ada. Jadi ini juga
perhatian kepada seluruh masyarakat Kota Baru, jangan coba-coba memposting masalah khilafah dalam konteks ingin merubah dasar negara. Ya. Kalau pembahasan terkait itu tidak di Facebook, silahkan berguru dengan baik dan benar. Jadi mungkin ini saran, kalau memang nanti bisa digali, mereka anggota dari HTI atau kaki tangan dari HTI mungkin bisa ditambahkan di Perpu itu jelas mempertebal di Perpu itu, karena ada sanksi pidananya yang objeknya tidak hanya badan hukum, akan tetapi objeknya adalah person. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman baik jaksa-jaksa maupun dari teman-teman penyidik, segera lakukan koordinasi seintens mungkin terkait dengan hal ini. Apalagi ini terkait dengan khilafah. Dan yang kedua, ada hal yang harus dipahami. Bijaklah membaca dan men-share di media sosial. Jangan gampang, dibaca dulu, ya, dipahami dulu maksudnya. Kalau kurang pasti, kurang jelas, tanyakan kepada ahli. Kalau itu terkait masalah agama, tanya kepada ahli agama. Kalau itu masalah pemerintahan, masalah bernegara, tanya kepada ahli. Karena kalau hanya percaya dengan postingan di medsos itu belum tentu bisa bertanggung jawab. Dari jabaran tadi Bang, mereka terindikasi belum ada seperti minta maaf atau menyesal. Dengan kata lain, mereka masih kokoh dengan pendiriannya. Apakah ini terjadi doktrinisasi di lapangan atau bagaimana begitu? Kalau menurut kami doktrinisasinya tidak terlalu besar. Hanya percaya dengan medsos menurut kami. Jadi mereka belum ada kayak minta maaf begitu ya? Sudah. Ya, dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi proses hukum tetap berjalan. Oke? SA usianya 48 tahun, pekerjaannya nelayan. Jadi pelaku ini telah melakukan pencabulan terhadap anak yang usianya antara 6 sampai dengan 10 tahun. Korban yang melapor sampai hari ini sudah 5 orang, dan saat ini pelaku sudah kita lakukan penyidikan dan saat ini kita proses. Adapun modus operandi dari pelaku yaitu pelaku menentukan targetnya anak-anak yang mana korban ini rata-rata tetangga dari pelaku. Rumahnya tidak berjauhan dari pelaku. Kemudian biasanya pelaku ini menggendong-gendong korbannya, membelai-belai korbannya, mengiming-imingi makanan ringan, contoh seperti coklat, kemudian ada iming-iming dengan uang kecil. Setelah itu pelaku meraba-raba bagian tubuh korban yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pelaku. Kemudian pelaku kita jerat pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, denda 5 miliar rupiah. Demikian. Sudah lama kemarin.